Pak Agus, setelah sekarang diambil alih, itu PT Inalum berada di bawah Kementerian Perindustrian atau berada di tempatnya Pak Dahlan? Di tempatnya Pak Dahlan, di Kementerian BUMN. Kenapa Pak kemudian ditempatkan di tempatnya Pak Dahlan? Ya, karena menurut saya memang ini kan penguasaan dan pelaksanaan untuk korporat. Ya, saya kira lebih cocok di Kementerian BUMN pada dasarnya. Saya kira demikian. Pak Dahlan, lalu ketika kemudian sekarang tiba-tiba dapat aset yang luar biasa besarnya, apa yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk membuat supaya tidak ada kekosongan jalannya perusahaan? Saya dengan Pak Menteri Perindustrian dan Pak Menteri Keuangan sepakat. Yang penting pokoknya Inalum jangan sampai lebih jelek, itu nomor satu. Nomor dua, harus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar. Ini yang kita coba akan pertahankan. Nah, kebetulan bahwa Jepang ini memberikan knowledge, memberikan pengetahuan, memberikan transfer manajemen yang cukup baik. Sehingga orang-orang kita yang ada di sana, karena kita punya 3 direktur di sana selama ini, dan di bawah direktur itu semua tidak ada orang Jepangnya, semua sudah orang Indonesia, sehingga praktis selama 30 tahun ini kita anggap kita sudah menguasai persoalan itu. Termasuk mengapa Bapak Presiden tegas bahwa Inalum tidak bisa diperpanjang lagi, harus kembali ke Indonesia. Karena pihak Jepang kan minta diperpanjang lagi Pak ya, dan ngotot sekali minta diperpanjang lagi. Tapi Bapak Presiden tegas bahwa tidak diperpanjang lagi, antara lain karena memang teman-teman yang di dalam Inalum itu firm bahwa kita mampu menjalankan itu. Kita sudah mampu. Artinya orang yang ditunjuk sekarang menjadi direksi adalah orang-orang yang murni dari dalam atau kemudian ditempatkan dari luar, Pak Dahlan? Sementara ini masih orang ada yang di dalam, karena mereka lah yang paling tahu, dan mereka yang selama 30 tahun dididik oleh Jepang, kemudian dibina oleh Jepang, kemudian mereka yang secara corporate culture sudah mendalami bagaimana culture peleburan itu, kemudian pembangkit listriknya, kemudian pasarnya, kemudian bahan bakunya, mereka semua sudah menguasai. Misalnya begini, bahwa bahan baku ini habis. Kemarin dikhawatirkan nanti jangan-jangan begitu diserahkan nggak punya bahan baku lagi. Karena bahan bakunya stoknya akan habis. Nah, teman-teman sudah langsung antisipasi, sudah kontrak bahan baku selama 2 tahun. Dan sayangnya memang bahan baku ini masih dari Australia. Nah, karena itu kita sekarang lagi membangun pabrik bahan baku itu di Kalimantan Barat, di Mempawah namanya. Nah, ini dalam waktu 2-3 bulan ini sudah diputuskan siapa yang akan mengerjakan proyek itu. Nah, karena sekarang Inalum sudah menjadi miliknya Indonesia, maka saya berharap PT Inalum memegang saham di perusahaan aluminium bahan baku di Kalimantan Barat itu. Supaya dengan demikian nanti terikat perjanjian dan terikat kepemilikan. Seperti itu. Tapi dalam pemikiran Pak Dahlan, apakah akan ada menempatkan orang dari luar Inalum atau memang dari dalam Inalum sendiri? Ya, nanti saya rundingan dengan Pak Menteri Perindustrian, dengan Pak Menteri Keuangan, tapi prinsipnya kalau memang semuanya lancar dan dijamin lancar, daripada untuk rebutan ya kita serahkan yang ahlinya di sana lah, dan memberi peluang juga kepada generasi muda, generasi baru yang selama ini sudah meniti karir di sana, itu akan menjadi prioritas. Pak Agus, 2.000 orang yang ada di sana, mereka itu memang kualifikasinya sudah dalam tanda petik piawai untuk bisa menjalankan PT Inalum? Saya percaya Pak, karena dari 2000 itu waktu selama 30 tahun, terutama setelah 20 tahun terakhir, hanya tinggal 3 orang saja yang dari Jepang. Jepang. Itu direktur utama, direktur keuangan, dan direktur teknologi. Semuanya level di luar itu adalah sudah orang Indonesia gitu. Sehingga saya pikir direktur keuangan Pak Dahlan tentu banyak calon ya, yang lain-lain dari bawah sudah banyak, dan saya pikir kita sudah mampu untuk itu. Bahkan direktur produksinya pun sudah orang Indonesia kok. Sekarang ini ya Pak ya. Pak Dianto, kalau dari sisi keuangan atau kemudian kita bicara untung ruginya, dengan 570 miliar juta dolar yang harus kita bayarkan, apakah sebetulnya cukup sepadan aset yang kita dapatkan dari PT Inalum ini? Ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam kas Inalum sendiri kan ada
ada kas, ada inventory, kemudian ada piutang yang dapat ditagih oleh Inalum. Jadi kalau di net off memang harga 556,7 itu jauh lebih rendah yang dibayar dari APBN. Kemudian totalitas dari nilai Inalum sendiri itu lebih dari 1 billion US dollars gitu ya. Jadi memang bagi pemerintah harga 556,7 dan prospek ke depan Inalum sehingga kita punya pengendalian yang memadai terhadap Inalum, kan selama ini dengan 41% seperti itu kita praktis tidak punya akses yang memadai terhadap keuangan, terhadap pengendalian operasional Inalum dan seterusnya. Sekarang dengan 100% menjadi BUMN tentu banyak hal bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pengembangan Inalum ke depan. Misalnya pengambilan keputusan strategis, kemudian juga bagaimana kita akan mensuplai atau memenuhi kebutuhan dalam negeri atau ekspor, itu sepenuhnya pada kebutuhan atau keputusan pemerintah Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk dalam masa transisi ini semua berjalan mulus, Pak? Sebenarnya dari Kementerian Keuangan kita ingin memastikan pertama pada saat terjadi termination gitu ya, dan share transfer itu segala hal yang berkaitan dengan penyediaan dana untuk dibayarkan ke pihak Jepang itu tersedia dan sesuai dengan governance dari tata kelola pengeluaran uang yang demikian besar itu memang kita tempuh melalui proses yang benar. Itu satu. Yang kedua tentu kita harapkan dari cash yang ada di Inalum yang besar itu sebagian besar mungkin akan diambil untuk di store ke kas negara, Pak, untuk mengkompensasi yang telah disediakan oleh negara 5,67 juta US dollar. Tentu saja itu juga dengan memperhatikan kebutuhan keuangan Inalum, baik untuk short term modal kerja maupun untuk pengembangannya ke depan. Saya kira jadi bisa berjalan sebagai going concern ya, Pak. Going concernnya tetap. Jadi kasarannya, seandainya pemerintah pengen cepat uang itu kembali, kas yang ada di Inalum itu balikkan ke negara, itu uangnya ada. Sudah ada. Kasarannya ya, begitu. Nanti kita akan coba bahas bagaimana kita menempatkan Inalum dalam struktur industri kita, Pak Agus. Tapi kira harus jeda saat, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenge.